Halo semuanya, hari ini kita bakal bahas tuntas salah satu perjalanan paling dahsyat dalam sejarah. Ini bukan cuma cerita pindah tempat biasa ya, tapi ini adalah sebuah kisah soal keyakinan, strategi yang super brilliant, dan tentang gimana sebuah komunitas baru lahir dan mengubah dunia selamanya. Jadi, pertanyaannya kan begini, gimana ceritanya sih satu perjalanan yang dilakuin sekelompok kecil orang ribuan tahun lalu bisa punya dampak yang sebegitu besarnya buat kita sekarang? Nah, ayo kita bedah bareng-bareng. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Kata hijrah itu artinya secara harfiah adalah meninggalkan sesuatu. Nah, dalam konteks cerita ini, yang dimaksud adalah momen spesifik waktu Nabi Muhammad dan para pengikutnya pindah dari kota kelahiran mereka, maka, ke kota yang waktu itu namanya masih Yasrib. Tujuannya buat menyelamatkan misi dakwah mereka dari tekanan yang udah nggak bisa ditolerir lagi. Yap, buat ngerti kenapa mereka sampai harus pergi, kita perlu mundur sedikit dan lihat kondisi di Mekah waktu itu. Suasananya itu udah genting banget, permusuhan dan tekanan udah sampai di titik puncaknya. Jadi setidaknya ada 3 alasan gede di balik keputusan besar ini. Pertama, yaitu tadi, penindasan di Mekah udah parah banget. Kedua, ada secercah harapan dari utara. Ada undangan tulus dan janji setia dari orang-orang Madinah. Dan yang paling penting, yang ketiga, ini adalah perintah langsung dari Tuhan. Jadi, perjalanan ini emang wajib kejadian. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang paling bikin deg-degan. Ini bukan sekedar kabur diam-diam. Ini adalah sebuah operasi yang direncanakan dengan sangat teliti. Karena ancamannya bukan main-main, taruhannya nyawa. Rencana para pemimpin Quraisy ini licik banget loh. Mereka nggak cuma nyuruh satu orang loh. Nggak. Mereka milih pemuda-pemuda terkuat dari setiap suku buat nyerang bareng-bareng. Tujuannya apa? Supaya kalau berhasil, kesalahannya itu dibagi rata ke semua suku. Jadi, keluarga Nabi nggak akan bisa nuntuk balas ke satu suku tertentu. Cerdik sekaligus kejam. Terus, gimana cara melawannya? Dengan strategi 3 langkah yang super cerdas. Pertama, ada Ali bin Abi Thalib yang dengan beraninya jadi umpan tidur di kasur Nabi. Kedua, Nabi sendiri keluar dari rumah tanpa ketahuan. Dan yang ketiga, ini langkah paling jeniusnya. Bukannya langsung ke Madinah di utara, mereka justru jalan ke arah sebaliknya, ke selatan, buat sembunyi di sebuah gua. Bener-bener di luar dugaan. 3 hari berikutnya ini jadi momen yang paling kritis dari seluruh perjalanan. Di dalam Gua Tsur inilah iman, kesabaran, dan juga strategi mereka diuji habis-habisan. Keberhasilan mereka sembunyi di gua ini bukan cuma keajaiban, tapi juga hasil kerja tim rahasia yang luar biasa. Coba bayangin, ada Abdullah yang jadi intel bolak-balik bawa info. Ada Asma yang jadi tim logistik ngurusin makanan. Ada Amir yang jadi tim penghapus jejak pakai kambing-kambingnya. Dan yang paling keren, penunjuk jalan mereka, Abdullah bin Uraikid, adalah seorang profesional non-muslim. Ini bukti kalau dalam misi penting yang dilihat itu keahliannya. Coba bayangin tekanannya. Mereka nggak cuma diburu, tapi kaum Quraisy sampai bikin sayembara besar. Hadiahnya 100 ekor unta. Itu tuh kayak harta karun di zaman itu buat siapa aja yang bisa nemuin Nabi Muhammad dan Abu Bakar. Praktis, seluruh Mekah sekarang jadi pemburu hadiah. Dan disinilah momen puncaknya. Para pengejar itu akhirnya berhasil ngelacak jejak sampai ke mulut gua. Mereka udah dekat banget, tinggal beberapa langkah lagi. Tapi mereka berhenti. Kenapa? Karena mereka lihat ada sarang laba-laba yang masih utuh nutupin pintu gua. Dan ada sepasang burung darah yang lagi bersarang dengan tenang. Pikiran mereka, nggak mungkin ada orang di dalam. Di momen yang super genting itu, Abu Bakar sampai bisik-bisik, cemas banget. Katanya kalau aja para pengejar itu nengok sedikit ke bawah, mereka pasti ketahuan. Tapi Nabi Muhammad dengan tenang bilang kalimat ini. Sebuah ketenangan dan keyakinan total di tengah-tengah bahaya yang udah di depan mata. Oke, setelah 3 hari yang super mencekam itu, situasi di luar gua akhirnya mulai reda. Para pengejar kayaknya udah nyerah. Nah, disinilah babak baru perjalanan dimulai. Sebuah perjalanan panjang menyeberangi gurun menuju sebuah harapan baru. Jadi, perjalanan ini tuh bukan lari cepat, tapi maraton yang udah dihitung matang-matang. Dari mereka ninggalin rumah di Mekah, sembunyi 3 hari di gua, sampai akhirnya mereka napakin kaki di Kuba, di pinggiran Madinah, totalnya butuh waktu sekitar 11 hari yang sangat krusial. Disinilah letak kejeniusan lainnya, pilihan rute.
Mereka sengaja nggak ngambil jalur umum yang biasa dilewatin kafilah dagang, karena itu pasti gampang banget dilacak. Sebaliknya, penunjuk jalan mereka, Abdullah bin Uraikid, bawa mereka lewat jalur pesisir yang jarang dilewati orang dan lebih susah medannya. Ini taktik brilian buat ngibulin para pemburu hadiah. Ada satu cerita cerdas di tengah perjalanan. Tiap kali mereka papasan sama orang dan ditanya, siapa orang yang jalan bareng kamu itu? Abu Bakar selalu ngasih jawaban yang punya dua makna. Orang yang nanya mikirnya itu penunjuk jalan biasa. Tapi maksud Abu Bakar sebenarnya adalah, dia ini yang menunjukkanku jalan kebenaran. Keren kan? Perjalanan yang berbahaya itu udah selesai. Sekarang kita saksikan hasilnya, buah dari semua pengorbanan itu. Fajar baru akhirnya terbit di Madinah, di mana sebuah komunitas yang dibangun di atas persaudaraan dan iman mulai terbentuk. Mereka nggak langsung masuk ke pusat kota Madinah loh. Pemberhentian pertama mereka itu di Kuba, semacam desa di pinggiran kota. Dan coba tebak, hal pertama yang dilakuin di sana apa? Bukan nyari rumah yang nyaman, tapi justru mendirikan masjid. Ini nunjukin banget apa yang jadi prioritas utama dari komunitas yang mau mereka bangun. Wah, sambutan yang mereka terima pas akhirnya masuk Madinah itu luar biasa banget. Seluruh penduduk dari anak-anak sampai orang dewasa tumpah ruah ke jalan sambil nyanyiin syair ini. Kamu bisa bayangin nggak sih kegembiraan dan harunya? Momen penantian yang panjang itu akhirnya selesai. Nah, komunitas baru di Madinah ini berdiri di atas dua pilar utama. Pertama, ada kaum muhajirin, yaitu mereka yang hijrah, yang rela ninggalin semua harta dan kampung halaman mereka di Mekah. Dan yang kedua, ada kaum Ansor, penduduk asli Madinah yang dengan tulus jadi para penolong, yang ngebuka pintu rumah dan hati mereka buat saudara-saudara baru mereka. Oke, jadi kenapa sih cerita ini penting banget sampai terus-terusan diulang? Karena ini bukan sekedar catatan sejarah biasa, di dalamnya itu penuh banget sama pelajaran abadi tentang strategi, tentang iman, dan tentang kemanusiaan itu sendiri. Kalau kita coba rangkum hikmah besarnya, ada 3 hal utama yang menonjol banget. Pertama, ini adalah contoh keseimbangan sempurna antara ikhtiar, usaha manusia yang maksimal lewat perencanaan cermat, dan tawakal, yaitu kepasrahan total sama Tuhan. Kedua, ini tentang inti dari pengorbanan yang tulus. Dan ketiga, tentang kekuatan kolaborasi. Sebuah pengingat kalau cita-cita besar itu cuma bisa diraih bareng-bareng. Dan coba lihat, pesan pertama yang beliau sampaikan secara terbuka di Madinah, itu bukan soal politik atau kekuasaan. Pesannya adalah tentang fondasi sebuah masyarakat yang ideal. Tebarkan kedamaian, peduli sama sesama, jaga hubungan keluarga, dan jaga hubungan spiritual sama Tuhan. Simpel tapi dalam banget. Nah, sebagai penutup, saya mau ngajak Anda buat merenung sejenak. Dari semua pelajaran tentang strategi, keyakinan, pengorbanan, dan membangun komunitas yang kita bahas hari ini, kira-kira pelajaran mana ya yang paling kena dan paling relevan buat kehidupan Anda sekarang? Coba direnungkan.